أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Islam ialah agama yang sangat sempurna, yang mengatur segala aspek ibadah, baik berupa ibadah jasadiyah, ibadah tubuh dan jasad kita, ya, dan ibadah ruhiyah, ataupun ibadah jiwa, ataupun ibadah hati. Bahkan Islam menjadikan ibadah hati sebagai ibadah tertinggi dalam agama yang mulia ini. Di antara ibadah hati yang sangat urgen kedudukannya dalam Islam, namun banyak di antara kita yang meremehkannya, ialah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ialah ibadah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu syarat sempurnanya iman seorang hamba. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, dia mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintaiku, kata Rasulullah, layaknya ia mencintai lebih daripada ia mencintai orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia yang ada. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, wahai Rasulullah, aku mencintaimu, namun setelah aku mencintai diriku sendiri. Maka Rasulullah pun mengatakan, la ya Umar, tidak boleh wahai Umar, tidak boleh demikian. Sehingga Umar mengatakan, wahai Rasulullah, jika demikian aku mencintaimu bahkan lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Sehingga Rasulullah mengatakan, al-an ya Umar, al-an, sekarang baru benar wahai Umar, sekarang baru benar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunianya, mencintai sanak saudaranya, mencintai istri dan anak-anaknya ketimbang Allah dan Rasulnya. Allah mengancamnya dengan azab yang pasti akan mendatangi orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, jika seandainya orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga besar kalian, adapun harta yang kalian cari, ataupun perdagangan yang kalian takuti akan dia rugi, yang kalian takuti akan kerugiannya, adapun rumah-rumah yang kalian mencintainya, itu lebih kalian cintai ketimbang Allah dan Rasulnya, dan jihad jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, maka tunggulah sampai Allah datang dengan azabnya. Maka mahabbatur Rasul merupakan amalan tertinggi di antara amalan-amalan yang paling tinggi dalam Islam, yang bahkan keimanan seorang hamba tidak akan sempurna melainkan dengannya. Maka kita perhatikan mengapa para sahabat radhiyallahu taala anhum Allah mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang mulia. Maka di antara penyebabnya ialah karena mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal mahabbah. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dengan cinta yang sebenar-benarnya. Disebutkan tentang seorang sahabat yang mulia, Khubayb ibnu Adi radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau dalam perang Dzatur Raji', Sariyatu Dzatur Raji'. Maka ketika sariyah ini terjadi, ya, sahabat yang mulia ini, Khubayb ibnu Adi, ditangkap dan dijadikan tawanan perang, sehingga beliau radhiyallahu taala anhu dijual ke Mekah, ya, dan dibeli oleh Bani Al-Harith, Bani Amir ibn Al-Harith. Karena ketika perang Badar dulunya, Khubayb ini membunuh salah satu pimpinan mereka, yaitu Amir ibn Al-Harith, ya. Maka ketika itu Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu, ya, dijadikan sebagai tawanan perang, dan kaum Ibn Al-Harith ini sepakat untuk membunuh Khubayb sebagai ganti karena dirinya dulu membunuh saudara mereka dalam perang Badar. Maka kita perhatikan ketika orang-orang kafir Quraisy ini membawa Khubayb ibn Adi ke Tan'im untuk membunuhnya, maka beliau meminta kepada mereka untuk dibiarkan salat 2 rakaat. Maka beliau pun salat 2 rakaat dengan salat yang singkat, sehingga beliau mengatakan, laula an tadhunnu annama bi jaza'un latawaltuha. Wahai sekalian musyrikin Quraisy,
Kalau seandainya aku tidak takut, kalian akan mengira bahwasanya diriku sengaja memperpanjang salat karena aku takut mati, maka sungguh aku akan memperpanjang salatku. Namun supaya kalian tidak mengira aku takut mati, maka aku memendekkan salatku. Maka beliau berdoa kemudian, doa yang sangat luar biasa. Dia mengatakan, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tughadir minhum ahada. Dia mengatakan, ya Allah, ahsihim adada, hitunglah jumlah mereka, waqtulhum badada, dan bunuhlah mereka satu persatu, wa la tughadir minhum ahada, dan janganlah engkau tinggalkan seorang pun di antara mereka. Maka ketika mendengar doa yang seperti ini, di antara pemimpin Quraisy ketika itu yang masih musyrik ialah Abu Sufyan. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Beliau mengatakan kepada Khubayb, wahai Khubayb, ayasurruka anna Muhammadan indana tudrabu anuquhu wa innaka fi ahlik. Abu Sufyan mengatakan, wahai Khubayb, maukah engkau, jika seandainya engkau bisa, engkau digantikan posisimu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sekarang di posisimu, maukah engkau, wahai Khubayb, Muhammad berada di posisimu dan kita membunuhnya, sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu dalam keadaan bahagia. Maukah engkau digantikan posisimu oleh Muhammad? Kita perhatikan bagaimana cintanya Khubayb kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin cinta yang tidak pernah kita miliki pada hari ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, la wallahi ma yasurruni anni fi ahli wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi. Dia mengatakan, demi Allah, sungguh aku tidak pernah rela aku berada bersama keluargaku, sedangkan Muhammad berada bersama keluarganya, sedangkan dirinya tertusuk oleh satu duri. Maka aku tidak pernah rela. Jangankan Rasulullah menggantikan posisinya untuk dibunuh, Rasulullah berada di rumahnya saja, namun tersusuk dengan duri, Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah ridha. Maka wajarlah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebagai orang-orang yang mulia. Allah angkat derajatnya di atas manusia-manusia yang lain karena mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibuktikan dengan kita mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong agamanya, mendakwahkan sunnahnya, dan membelanya ketika namanya dicela. Itulah bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis yang sangat mulia yang membuat kita seharusnya lebih bersemangat dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalani sunnahnya, ialah bahwasanya orang-orang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama orang yang dia cintai. Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang paling ia cintai. Maka hendaknya kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kita cintai dalam kehidupan kita. Jangan sampai orang-orang kafir, para pemain bola, orang-orang yang tidak jelas agamanya lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.